Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala al-wadhifatu sadisatu, adab yang keenam, tugas yang keenam. Innal umra idza kana la yattasi'u li jami'il ulumi ghaliban fal hazmu an ya'khudha min kulli syai'in ahsanahu. Sesungguhnya apabila umur kita tidak cukup untuk mempelajari semua ilmu itu, fal hazmu, maka utamakanlah. Fal hazmu, tekadkanlah bahwa ia mengambil dari setiap cabang ilmu itu ahsanahu, dengan yang paling baiknya. Nah, mungkin di terjemahan ada beda-beda jemaah. Ya, kitab kita masing-masing penerjemahan berbeda. Jadi memang rasanya umur kita tak mungkinlah untuk mempelajari semua cabang ilmu. Tak mungkin, jemaah. Karena itu dari setiap cabang ilmu yang kita perlukan itu apa? Udah itulah. Ya masing-masing kita kan ada kegiatan dalam hidup ini. Nah, jadi dalam ilmu ini saya ambil ini, karena kalau tanpa ini tak selamat. Misal kita khususkan dalam ilmu fikih yang fardu ain, tidak bisa tidak saya ambil, mesti tahu tentang najis, mesti tahu cara apa itu najis dan cara bersuci. Bersuci ini kan ada macam-macam pula. Begitu kira-kira jemaah. Wa yaktafiya minhu bisyammatin, cukuplah sedikit saja. Bukan berarti tak boleh banyak, mempertimbangkan umur kita. Wa yasrifa jimama quwwati fil maisuri min ilmihi ila istikmalil ilmi alladhi wa asyraful ulumi wa huwa ilmul akhirati. Dan ia gunakan seluruh kemampuannya untuk mempelajari yang mudah dari ilmu itu, sehingga sampailah dia melengkapkan atau menyempurnakan ilmu yang paling mulia dari semua ilmu. Itu adalah ilmu yang menyelamatkan kita nanti di akhirat. Semua ilmu yang kita pelajari, fikih, tauhid, akhlak atau tasawuf, itu memanglah ilmu akhirat. Semua ilmu itu akhirat. Tetapi tentu dari semua itu ada yang utama. Ini yang aku maksud qismail muamalati wal mukasyafati. Dua ilmu, dua bahagian ilmu. Satu namanya ilmu muamalat, yang kedua namanya ilmu mukasyafat. Muamalat ini kalau bahasa Indonesia berbuat,
ilmu berbuat. Kalau bahasa orang sekarang ini interaksi. Jadi ilmu yang sifatnya tindakan. Itu penting jamaah. Kalau kita begini, apa ilmunya? Kalau kita buat begini, apa ilmunya? Itu secara umum. Secara khusus dalam agama, tentu maksudnya adalah ibadah-ibadah. Nah, ilmu mukasyafat pula, ilmu yang dengan itu, kalau bahasa kita lah, jamaah supaya mudah. Sadar kita akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena arti mukasyafat itu terbuka. Ini. Kita beli durian, bermuamalat kita dengan penjual durian. Berbuat kita dengan penjual durian. Setelah kita beli, bermuamalat kita dengan buah durian. Bertindak kita, berbuat kita dengan buah durian. Pertanyaannya, adakah kita bermuamalat, berbuat dengan penjual durian dan buah durian sekadar itu? Tentu kan tidak. Tentu tidak. Kita ingin menikmati buah durian. Tentulah kita buka dia. Setelah kita buka, mukasyafat, terbukalah. Oh, begini rupanya isi durian. Tapi ini belum mukasyafat sebenar. Karena mukasyafat yang barusan ini terbuka ini hanya pada pandangan mata. Inilah durian. Itu baru pada pandangan mata. Setelah kita makan, kita nikmati. Inilah mukasyafat yang sebenarnya. Baru kita bilang, oh, ini durian itu. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Sebab kalau mengaji kita dalam, ini halus mukasyafat dan muamalat. Tapi itu cara saya mengantar kita. Jadi, kita bermuamalat dengan penjual durian. Habis itu kita bermuamalat dengan buah durian. Kita kupas. Mukasyafat. Terbukalah dia. Inilah buah durian. Tapi apakah mukasyafat ini mukasyafat yang tinggi? Belum. Mukasyafat yang tinggi apabila kita makan. Oh, ini durian. Begitulah dalam ilmu agama ini. Ilmu akhirat itu dua. Satu ilmu muamalat, kemudian ilmu mukasyafat. Ilmu muamalat, ya macam kita ni. Solat, bermuamalat kita dengan Allah Ta'ala. Kita berzakat. Berzakat itu bermuamalat, berhubungan dengan Allah Ta'ala. Secara mudahnya lah. Ya. Faghayatul muamalatil mukasyafatu. Tujuan kita bermuamalat, berbuat, bertindak itu adalah supaya mukasyafat terbuka. Mukasyafat kita zakat adalah ada hak orang di dalam harta saya. Mukasyafat kita berpuasa, kendalikan hawa nafsu. Ini sederhananya lah, jamaah. Kalau tingginya nanti itu, kalau tingginya tak terkira. Sampai di antara ulama itu jamaah, tak ada lagi orang tu hirau dengan apa-apa. Kecuali satu saja. Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan itu berperingkat-peringkat. Mana bisa sama jamaah, ya? Wa ghayatul mukasyafati ma'rifatullah azza wa jalla. Sedangkan tujuan mukasyafat itu setelah terbuka adalah mengenal Allah Ta'ala. Mengenal ini penting. Maka jamaah semuanya ini puncaknya adalah mengenal Allah Ta'ala. Jadi berbuat sehingga terbukalah. Apa tanda kita sudah terbuka? Oh, kan? Kalau saya sebut sama kita buah jamblang. Tahu? Tak tahu. Tak tahu. Dulu awak kalau mau tahu mesti pergi ke Betawi dulu.
Sekarang tidak. Tengok saja internet. Oh, ini mukasyafat. Tapi sesederhana itulah mukasyafatnya. Seterusnya nampak buah jamblang tadi. Oh, gini rupanya. Mukasyafat lagi, lebih tinggi lagi. Dimakannya. Gini rupanya. Itulah mukasyafatnya lagi, jamaah. Nah, dia macam buah rukam, tapi agak panjang. Kalau rukam itu kan gemuk dia, ini agak panjang, warna lebih kurang, jamblang, pohonnya besar. Nah, begitu ya. Nah, kata Imam Ghazali, walastu a'ni bihil i'tiqad alladhi talaqana al-'ami warasatan aw talaqqufan. Bukanlah yang kumaksud ilmu yang kujelaskan di atas ilmu akhirat itu adalah keyakinan yang dipelajari orang umum sebagai ilmu warisan atau yang dia dapat ilmu lidah. Apa ilmu lidah di situ? Secara lisan, ya, atau pelajaran. Jadi bukanlah ilmu yang kumaksud di sini adalah keyakinan yang dipelajari oleh orang awam sebagai warisan, seperti kita dapat dari orang tua kita bahwa Allah Esa, wujud kidam, baka. Bukan itu. Bukan ini yang kumaksud. Tapi bahwa ini ilmu, iya. Namun ilmu yang kuterangkan di sini bukan itu. Yang dia dapat sebagai warisan atau dia dapat sebagai pelajaran. Bukan itu ilmu yang kumaksud. Jadi yang dimaksud Imam Ghazali di sini, jamaah, bukan sebatas ilmu itu. Tapi Imam Ghazali tidak menolak itu sebagai ilmu. Kalau gitu bagaimana? Wala tariqa tahriril kalami wal mujalati fi tahsini dzalika al murawadatil khusumi kama ghaitul mutakallimi. Bukan pula ilmu yang kumaksud ini adalah jalan penulisan ilmu kalam, ya, penyusunan, secara penyusunan kata-kata atau perdebatan untuk mengokohkan ilmu tadi sehingga mendebat, mengalahkan lawan berdiskusi. Bukan. Jadi ilmu yang kumaksud ini bukan ilmu yang didapat oleh orang awam sebagai ilmu warisan atau ilmu yang dia pelajari secara lisan. Bukan pula ilmu yang kumaksud ini cara menyusun pendapat untuk berdebat melawan musuh dalam pertandingan ilmu atau dalam musyawarah ilmu atau dalam mudzakarah ilmu, bukan. Karena kalau menyusun ilmu kalam secara tulisan sehingga nanti bisa awak debat dia, itu ghayatul mutakallim, tujuan ahli-ahli ilmu kalam. Ilmu kalam ni yang mana? Itu yang sifat 20. Itu ilmu, tapi bukan itu yang kumaksud di sini. Karena dalam pengalaman Imam Ghazali di masa beliau nampak itu, jamaah. Orang-orang ulama-ulama ilmu kalam, ulama-ulama ahli sifat 20, itulah cara kita dulu supaya mudah paham. Mereka susun ilmu itu tujuannya untuk berdebat, mengalahkan orang, menghebatkan diri. Bukan itu yang kumaksud. Yang kumaksud balilladzi a'nihi, tetapi yang kumaksud adalah nau'u yaqinin, keyakinan. Jadi ilmu yang kumaksud adalah keyakinan. Tapi macam mana kita bisa yakin kalau tak punya ilmu dasar tadi? Jadi yang kumaksud adalah nau'u yaqinin, semacam keyakinan. Keyakinan ini apa? Huwa samratu nurin. Itu adalah buah cahaya. Yaqdhifu Allah Ta'ala fi qalbi abdin. Itu adalah cahaya yang dicurahkan Allah di dalam jiwa seseorang. Jadi gini, ilmu yang kumaksud adalah yakin. Yang yakin ini adalah buah cahaya. Jadi ada cahaya yang Allah Ta'ala berikan ke jiwa kita. Hasilnya yakin. Lah cahaya ini dapatnya macam mana? Tahhara bil mujahadati batinahu anil khaba'isi. Yang cahaya ini diperoleh oleh seorang tadi setelah dia tahhar, mensucikan
dirinya, batinnya, bil mujahadati, dengan cara mujahadah, berjihad melawan hawa nafsu dia, dibersihkan dari hal-hal yang tercela atau kotoran. Awas. Jadi yang kumaksud ilmu di sini, kata Imam Ghazali, adalah keyakinan. Yang keyakinan ini diperoleh atau buah dari cahaya yang Allah curahkan di dalam jiwa. Awas, yakin ini adalah buah cahaya. Cahaya ini diberikan oleh Allah. Lah macam mana dapat cahaya ini? Tohara batinahu. Setelah orang tadi membersihkan jiwanya. Bil mujahati, dengan usaha yang serius, dibersihkan dari kotor-kotor. Panjang kali, macam mana maksudnya? Ringkasnya, jangan piktor. Dah, itu aja. Itu aja. Jangan piktor. Serius, jangan piktor. Nanti ada hadiah Allah berikan. Apa? Cahaya di dalam jiwa. Kalau sudah dapat cahaya ini, yakin pun akan datang dengan sendirinya. Maka yakin ini yang kumaksud, kata Imam Ghazali. Ini yang kumaksud. Tapi ini bukan urusan kita. Karena ini bonus dari cahaya. Cahaya ini pun juga bukan urusan kita. Ini bonus dari sini. Yang urusan kita sini. Pangkal. Apa? Jangan pintar. Baik-baik kau sama dia. Entah dari dia nanti kau bisa kerja. Artinya kita baik-baik sama dia bukan karena disuruh Allah baik, tapi karena ADM. Ada maksud. Ada udang di balik batu. Artinya kita piktor tidak nih? Piktor tidak kita nih? Piktor. Karena kau berbaik-baik dengan dia tak tulus. Kau berbaik-baik dengan dia bukan karena berbuat baik, tapi karena ada maksud. Maka yang begini tak akan dapat cahaya. Kalau sudah tak dapat cahaya, macam mana mau yakin? Macam mana mau yakin? Jemaah. Maka urusan kita di sini. Tohara bil mujahadati batinahu anil khaba'isi. Sini. Jemaah. Ustadz sana, itu ada orang alim kita. Siapapun yang ngaji ke rumah dia, sikit atau banyak, selesai ngaji, dihidangkan makanan. Itu urusan dia. Urusan kita datang ngaji mau ngapain? Dia nggak kita tinjau lagi. Nah, ini orang baik. Dia bersedekah atau apa, itu urusan. Kita yang datang apa urusan? Coba deh. Makanya guru yang solih, muridnya 1000, tak sama 1000 nih dapat dari satu guru yang soleh tadi. Tak sama itu. Tak sama. Kenapa? Pangkalnya tohara batinahu. Dia bersihkan jiwa dia, dapatlah nurun yakdhifuhullahu, cahaya yang Allah curahkan sama dia. Hasil cahaya ini adalah yakin. Kalau kutanya kita, siapa pemberi rezeki sebenarnya? Allah. Ilmu kita itu yakin. Betul yakin. Betul yakin. Kalau betul yakin, ngapa nipu? Ngapa harga beras naik menggeletar? Bukan kita setuju cara, misal kata pemerintah kita nggak betul. Bukan kita setuju. Bukan. Ingat ngaji kita, syariat dan hakikat. Kata kita mau dolar sampai $1 sejuta pun, kalau Allah kasih rezeki dapat. Itu luar apa dalam? Dalam. Yakin saja Allah pemberi rezeki. Tetapi secara zahir kan ada aturan syariat yang ditetapkan oleh Rasulullah. Jadi maksud saya,
Begitulah benda-benda mahal, ngapa goyang? Nah, kalau yakin, tak kan goyang. Bukan berarti kita setuju kalau pemerintah kita salah, zalim, tidak. Nah, bukan situ. Itu hati-hati, hati-hati, jamaah. Yakin surga lebih baik dari neraka? Ngapa tak dibuat jalan ke surga? Ngapa tak dibuat? Jamaah. Jadi yakin ini dia bukan ucapan. Bukan. Dia adalah bonus atas cahaya. Cahaya setelah kita tidak piktor. Ya. Kalau betul kita yakin, tak akan dimaki orang kita marah lagi. Kenapa? Kalau kita dimaki orang, dapat pahala tak ada? Ya, kamu marah. Dapat pahala apa marah? Ya, ya. Nah, itu yang dimaksud ilmu muka syafah. Itu muka syafah. Ya, kalau kita yakin sama surga, ngapa masih menggeletar-geletar lagi? Ya, ngapa masih menggeletar-geletar lagi? Coba adalah sedih hawa, Pak. Kenapa? Kalau pas wirid rumah awak sikit yang datang. Kalau pas rumah orang, rame datang. Ukur diri dulu. Kita selama ini betul tidak beragama? Betul? Sholat tak ada apa-apa, bagus. Mulut tak ada kotor sama orang. Tak ada semua bagus. Kerja awak pun inilah, tapi sikit. Belum muka syafah. Kalau dia muka syafah tak akan sedih. Malah senang. Kenapa? Capek kau cari rezeki yang halal itu. Aku, kata Allah, hanya mengizinkan makanan kau yang halal itu dimakan oleh orang yang sedikit ini. Karena menurut aku, yang sedikit inilah yang betul-betul anggota wirid. Mungkin? Mungkin tak? Mungkin. Macam dulu waktu kita buat maksiat, duit tuh lancar. Ancam aja jemaah. Wah, duit jadi patung, lancar saja. Tapi setelah tobat, aduh, berkurang deh. Berkurang drastis jemaah. Wah, berkurang. Tapi dia muka syafah sudah. Tenang aja. Mengapa? Karena wadah sudah bersih. Maka Tuhan tuang dari yang banyak itu, hanya yang inilah yang betul bersih. Yang banyak selama ini kau dapat dalamnya itu bercampur. Halal, haram, syubhat, semua di situ. Tapi karena wadahmu sudah bersih sekarang, maka ku masukkan yang bersih-bersih saja. Kalau dia muka syafah. Dapat paham nih? Jamaah, saya selalu contohkan sama kita. Kita tadi sama sholat subuh berjamaah. Dapatlah itu berganda-ganda pahala dari Allah. Pertanyaannya, sama wangikah yang kita dapat? Sama bersihkah yang kita dapat? Kira-kira gitu. Kira-kira gitu, jamaah. Jadi, muka syafah itu adalah yakin. Yakin sebagai buah dari cahaya yang Allah curahkan dalam hati. Yang dua-dua ini bukan kuasa kita. Kita tak sanggup ini, jemaah. Cahaya yang Allah berikan ke dalam hati, ke dalam jiwa, ke dalam pikiran kita. Itu setelah kita membersihkan jiwa kita dari kotoran bil mujahadah dengan cara berjihad mengendalikan hawa nafsu dengan cara serius, jamaah. Maka urusan kita yang pangkal. Bersihkan. Yang pangkal urusan kita. Bersihkan, jamaah. Nanti insya Allah
kalau sudah saatnya diwisuda Allah, datang itu masanya. Dapatlah kita cahaya itu. Setelah dapat cahaya, dapatlah yakin. Kalau sudah yakin, mau apapun dia tak akan goyang lagi, jemaah. Ini persis seperti anak-anak ataupun kita dululah waktu jatuh cinta. Waktu jatuh cinta itu sama seorang perempuan, sama seorang laki-laki. Apapun kata orang tentang perempuan lain, tentang laki-laki lain, tidak, kata kita. Tetap ini saja. Kaulah bulan, kaulah bintang. Dunia punya kita berdua. Yang lain, numpang. Tak bayar sewa orang. Ini yakin tuh. Kalau cara ngaji-ngaji kitab-kitab Melayu kita ini dulu disebut seluk. Udah seluk dia. Ya mah. Nah, itu dia. Itulah yakin tuh. Dapatkah kita seluk tadi nih kalau tak ada pendahuluannya? Kan tak dapat. Dapatkah kita tadi ini hanya nengok satu nih saja, tak lain. Kalau tak ada pendahuluannya, kan tak dapat. Apa pendahuluannya? Toharo bil mujahadati batinahu anil khaba'isi. Ia mensucikan batinnya, jiwanya, bil mujahadati, dengan usaha yang serius, anil khaba'isi, dari kotoran. Karena itu kita mau tahu pula apa kotoran jiwa. Bagaimana cara membersihkannya. Yang selalu saya sebutkan, 10 kotoran jiwa itu. Yang paling pangkal bibitnya adalah riya. Riya, ujub. Sampai Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin membuat bab khusus riya dan ujub. Ini induknya nih, jemaah. Ini induknya nih. Ini induknya. Ke dokter awak pergi, tak ada sakit. Udah 10 awak pergi ke dokter. Bukan dokter sembarangan. Dokter umum yang pengalaman. Bukan kata orang memang pengalaman. Dokter spesialis. Tak sembuh-sembuh orang awak. Pergi ke tukang urut. Hilang sakit itu semua, jemaah. Beres dia dah. Itu rupanya. Tinggal urut sikit aja. Itu ada kawan saya bilang, ke dokter pun awak tak akan itu sembuh. Orang masuk angin. Angin pula keluarkan. Bereslah itu. Oh iya pula, enggak tahu. Ada periksa semua tak ada. Angin. Misal kata begitu. Induknya adalah atau bibitnya adalah riya. Bila bisa tidak riya, insya Allah tidak ujub. Insya Allah tidak sum'ah. Insya Allah tidak takabur. Tidak ghadab. Tidak haqad. Tidak hasad. Karena ini semua ikutan kalau orang riya. Jemaah. Ini usaha dia. Hatta yantahiya ila rutbati imani Abi Bakar radhiyallahu anhu. Sampailah nanti dia kepada peringkat iman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu tinggi itu. Alladzi lawuzina bi imanil alamina rajaha. Kalaulah iman Abu Bakar ini ditimbang dengan iman orang seluruh alam, ini masih lebih berat iman Abu Bakar. Ya, ini saya mau bagi tahu nih sama kita. Hidup ini singkat. Minta izin saya sama yang tua-tua yang depan saya ini. Singkat aja, maaf. Masih mau piktor juga lagi yang singkat. Masih mau kotor juga lagi. Masih mau, kalau bahasa kasarnya, bahasa Melayu itu calus. Masih mau lagi. Masih mau yang begitu. Rugi, jamaah. Rugi. Cuma hati-hati, karena kita hidup nih banyak orang yang jahat. Kalau bahasa Indonesia, banyak orang-orang itu salah. Tapi dalam bahasa Arab, banyak orang-orang betul.
Jamaah itu nanti namanya sirat mubalaghah. Ya, dalam hidup ni banyak orang jahat. Jadi walaupun kita buat baik, mau hati. Ini jamaah ya. Kuatnya iman Khalifah Abu Bakar itu kama syahida lahu bihi sayyidul bashari sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disaksikan untuknya, untuk hal itu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada dalam hadis jamaah ya, riwayat Imam Baihaqi. Meskipun hadis ini nanti statusnya mauquf. Ya, mauquf artinya dalam penulisan hadis itu berhenti kepada Khalifah Umar. Arti mauquf berhenti. Jadi dapat dari Khalifah Umar. Ya, nanti itu bincang dalam ilmu hadis lah. Jadi kalau gitu akidah kita ilmu sifat 20 selama ini salah. Imam Ghazali yang cerita ilmu mukasyafat yang betul. Fama indi anna ma ya'taqidul ammi wa yurattibul takamul la yazidu 'ala al-'ammi ila fi sanadil kalam wa la yajlihi sumi' sanadil kalam kana yajizu anhu Umar wa Utsman wa Ali wa sayyidus sahabat anhum hatta kana yafdulum Abu Bakar anhu bisirri alladhi waqara fi sadrihi. Tidaklah saya maksudkan dengan itu akidah, i'tikad yang dianut orang awam dengan jalan pusaka tadi itu, ya, jamaah yang dikasih oleh Allah Ta'ala. Kata Imam Ghazali, maka fama indi, maka tidak adalah artinya padaku. Jadi ilmu itu tak salah. Ya, ilmu itu tak salah. Tapi jangan sempat kita hanya berhenti pada ilmu itu. Karena fama indi tak adalah artinya ilmu itu. Bagiku, menurutku, kata Imam Ghazali, sebatas bahwa itu yang diiktikadkan, yang diyakini oleh orang awam, yang disusun oleh ahli ilmu kalam. Padahal yang disusun ahli ilmu kalam itu nanti kalau ditinjau-tinjau oleh para ulama, seperti ulama-ulama besar itu, tidak melebihi kemampuan orang awam, kecuali hanya menyusun saja. Teknik kata-kata saja. Karena itulah maka ilmu itu dinamakan ilmu kalam. Kalam artinya tutur kata. Oleh karena ilmu itu jamaah, mengapa ilmu itu disebut ilmu kalam? Ada berbagai penjelasan ulama. Satu, karena membincangkan kalam Allah. Nanti kalau kita mengaji tauhid namanya kalam nafsi, kalam lafzi. Membincangkan kalam Allah, Al-Quran itu. Ini macam mana ini? Penjelasan berikutnya disebut ilmu kalam karena ilmu itu terkait dengan kemampuan bertutur kata dalam berdebat. Bukan fama indi, ilmu yang seperti itu fama indi, tak ada pada sisiku. Sehingga kalau ditengok-tengok, kana ya'jizu anhu Umar bin Khattab, kata Imam Ghazali. Pengetahuan yang macam begitu yang tidak disanggupi oleh Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali dan seluruh para sahabat. Padahal Khalifah Abu Bakar melebihi mereka semua dengan sir yang terpendam di dalam dada Khalifah Abu Bakar. Jadi ilmu yang seperti ini bukan itu yang fama indi, bukan itu yang kumaksud. Bukan itu. Bukan berarti Imam Ghazali mengatakan itu bukan ilmu. Itu tetap ilmu, tapi bukan itu yang kumaksud. Karena kalau sebatas ilmu itu, ilmu kalam itu jamaah, yang hebat-hebat itu, non-muslim pun sanggup. Padahal Khalifah Abu Bakar melebihi semuanya bisirri, dengan sir. Sir itu kalau diartikan mungkin diterjemahan menjadi rahasia. Maksudnya gini jamaah. Nanti di dalam jiwa kita ada yang lebih jauh lagi. Namanya sir. Rahasia. Yang lebih jauh lagi dari sir itu ada lagi. Namanya sirrul asror.
Jadi ada qalbun, jiwa, yang lebih dalam lagi namanya sir, lebih dalam lagi namanya sirul asrar. Macam laut, ada dalam, ada lebih dalam, bahkan ada yang lebih dalam lagi yang belum mampu digali oleh para ahli. Jamaah, ada yang lebih dalam lagi. Dan belakangan lah saya baru tahu, ternyata gelombang laut yang di bawah itu lebih kuat dari yang di atas. Jamaah. Dan rupanya, awak tak tahu lah, ini sikit-sikit aja. Rupanya laut ni pun ada lubang pula lagi dalamnya. Jamaah. Itulah yang bisa nyedot. Namanya palung. Jadi pantai itu kan ada yang landai. Ini tepi pantai, air. Kemudian landai dia. Ada rupanya pantai ini, masuk dia ke dalam. Itulah yang bahaya. Dan Indonesia ada pantai begitu. Jadi dia nyedot, mati. Jamaah. Begitulah kira-kira saya menggambarkan kepada kita. Ada kolbun, ada sirun, ada sirul asrar. Apa? Tasaurus. Macam tadi, tasaurus yakin. Tak usah urus apa? Cahaya. Tak usah urus. Itu urusan Allah. Urusan kita yang ini. Toharo. Ini urusan kita. Tak usah urus kenyang. Yang diurus? Makan. Tak usah urus kenyang. Yang urus makan aja. Jamaah. Tak usah urus duit. Yang diurus? Kerja. Yang diurus kerja. Kerja kau sebaik-baiknya. Jamaah. Jadi, kita tak usah urus yakin. Sebagai buah dari cahaya. Tak usah urus cahaya. Urus toharo. Bersihkan. Jangan piktor. Allah tahu tuh jemaah. Allah tahu. Macam mana pun Allah tahu. Bersihkan, terus bersihkan. Bersihkan dari apa? Insya Allah dia dalam kitab kita inilah nanti. Diterangkan, semua itu akan diterangkan. Jadi, ada kalbun, ada sirun, ada sirul asrar. Itu nantilah itu jamaah. Yang terpenting apa yang tahu kita sekarang bersihkan, 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 bersihkan. Dah. Baik. Jadi, itu yang dialami Khalifah Abu Bakar. Bukan susunan ilmu hebat-hebat. Sifat 20 begini. Kalau sifat ini ta'alluqnya sama ini. Kalau ini ta'alluq sama itu. Ini pun. Bukan itu salah. Tak mungkin Imam Ghazali bilang salah. Tapi bukan itu yang kumaksud. Hebatan mana ilmu sarjana pertanian atau Pak Tani? Kalau dijawab Pak Tani berarti sepele lah sama saya sarjana pertanian, misal kata. Karena Pak Tani pun tak mengerti itu hitung-hitungan menanam yang diajarkan di kampus. Tapi bukan ku bilang ilmu sarjana pertanian itu tidak ilmu. Bukan ku bilang begitu, kata Imam Ghazali. Cuma ilmu petani inilah yang muka syafah. Dapat paham kira-kira perbandingan ini jemaah? Jadi bukan kita nafikan. Tidak. Salah-salah sarjana pertanian mengayunkan cangkul pun belum pandai dia. Tapi petani begitu ditengoknya tak bisa nanam sini nih. Ini tak bisa. Cemana pun tak bisa kita nanam sini. Ini Pak bibitnya yang bagus. Tak akan bisa bibitnya. Tak akan bisa. Bibit yang begini kau bilang bagus nih cocok. Tapi ditanamnya di daerah sini. Kalau daerah kami tak akan bisa. Jemaah. Begitu yang dimaksud Imam Ghazali. Jangan nanti kita salah. Kalau gitu tak penting ilmu sifat 20. Yang penting nih. Hati bersih. Macam mana? Yang sifat 20 itu ilmu. Jemaah. Tapi tak boleh kita memadakan itu. Cuma kalau kau belum faham petani yang pengalaman itu. Kalau kau belum faham tukang yang jujur yang puluhan tahun itu. Kalau kau belum faham bagaimana Khalifah Abu Bakar itu, jangan dihina. Jangan disepelekan. Wal ajabu, kata Imam Ghazali, yang mengherankan.
Ya, yang mengherankan. Mimman yasma'u mithla hadil aqwali min sahibi syar'i salawatullahi alaihi wasallam. Orang-orang yang mendengar kabar seperti yang disampaikan Rasulullah terkait contohnya tadi adalah Khalifah Abu Bakar yang iman seluruh manusia kalau ditimbang dengan iman Khalifah Abu Bakar masih lebih berat iman Khalifah Abu Bakar. Yang mengherankan orang yang mendengar cakap-cakap begini dari Rasulullah summa yazdari, kemudian dia menyepelekan mayasma'u ala wafqihi, yang dia dengar sesuai dengan kemauannya. Dia menyepelekan sesuai dengan kemauannya yang dia dengar. Khalifah Abu Bakar itu dalam satu riwayat, jamaah, saking kan sibuknya dia ngurus kita, 6 hari baru makan. Bukan ada amalan, apa amalan supaya tahan lapar. Bukan. Saking sibuknya dia ngurus kita. Karena sahabat-sahabat syok. Sebahagian sahabat syok meninggalnya Rasulullah. Syok sebahagian sahabat. Siapa penenangnya? Khalifah Abu Bakar. Menenangkan suasana nih jamaah. Awak sedang, macam kita sedang seluk-seluknya. Tahu-tahu cewek awak tadi nikah sama yang lain. Itu mudah mencontohkannya. Itu pengalaman Mas Itno ya. Mudah aku mencontohkannya. Sedang seluk-seluknya awak sama Rasulullah. Tahu-tahu dipanggil Allah Rasulullah. Kalau ada yang bilang Rasulullah mati, ku hantam. Kira-kira begitu cakap Khalifah Umar bin Khattab. Siapa penenangnya? Khalifah Abu Bakar. Allah hidup tak mati. Nabi Muhammad hidup mati. Kira-kira begitulah pula cakap Khalifah Abu Bakar. Kira-kira begitu. Intinya itu. Baru bertenang sedikit Khalifah Umar. Saja. Syam. Penenangnya Khalifah Abu Bakar. Begitulah hebatnya iman Khalifah Abu Bakar. Yang herannya kata Imam Ghazali, ada orang yang mendengar kabar-kabar begini dari Rasulullah Muhammad SAW, kemudian dia menyepelekannya sesuai dengan kemauannya sendiri. Karena menurut dia, wa yaz'um, karena dia meyakini orang tadi mendakwa annahu, bahwa hal-hal seperti tadi di antaranya adalah hebatnya iman Khalifah Abu Bakar itu min tarrohati sufiyah, itu adalah buatan-buatan, bikinan-bikinan orang-orang bertasawuf. Wa anna dzalika ghairu ma'qulin, dan itu tak masuk akal. Padahal bukan, itu cakap Rasulullah Muhammad SAW. Nah ini hati-hati jemaah. Ya. Dulu ada jamaah pengajian saya di Belawan. Saya sebut sajalah. Ini saya masukkan dalam rekaman jamaah. Nanti dinaikkan ke YouTube. Lorong sekolah. Bukan. Lorong sekolah. Belawan. Jamaah. Kalau dari sini lebih dulu lorong sebelah kiri, lebih dulu lorong sekolah, baru lorong saudara. Sekolah. Ujungnya itu dekat kuburan itu ada musola. Lama saya mengisi pengajian di musola itu. Jamaahnya sekarang pun dah banyak yang meninggal jamaah. Meninggal. Itu ada nelayan. Ya, nelayan tua kali jamaah. Kabar yang saya dapat lah, dia kalau melaut, jari telunjuk tuh masukkan ke air. Dirasakan ya, tak ada ikan sini nih. Pergi tempat lain. Pergi tempat lain. Bagi kita, hebat ilmu kawan ya. Tidak, itulah ilmu pengalaman yang tak ada sama kita. Kawan atuk saya, titipan kilat, depan Masjid Jami, kawan atuk saya, jamaah. Dia ceritalah. Ya, macam dulu kan nggak ada kompas. Jamaah. Kompas itu belakangan. Jadi kapal tuh kalau ke Singapura, dia tuh di anjungan. Kapten, mualim, nakhoda tanya tuh. Di antaranya dia tanya tuh kapten lah. Jadi kalau dia kanan, kanan, kanan.
Okey. Okey. Oh, okey, okey. Steady, steady, kata. Steady. Sampai tu Singapura. Cium-ciumnya aja. Mencium. Okey, okey. Steady, kata. Terus sampai Singapura je, mah. Sampai je. Apa ni? Pengalaman. Dan itu tak ada gurunya kan. Ya, mah. Tak ada gurunya. Ya, itu macam cerita saya dulu di sekolah lah, buku-buku cerita. Kawin dia dengan perempuan ni, kualinya kecil. Ikannya besar. Suami amanah sama bini, kau masak dulu ni. Laki pulang ikan belum masak juga. Kenapa? Kebesaran ikannya. Kata laki kau potong-potong. Tak ada mah. Apa tu? Itulah muka syafah. Itu je. Tapi dia dengar kabar begini, tak betul tu, tak masuk akal. Heran aku, kata Imam Ghazali. Tapi hati-hati jemaah, jangan pula asal peristiwa-peristiwa aneh-aneh begitu kita terima saja. Timbangannya masih syarak. Nanti bisa sesat nih kalau salah. Di mana letak sesatnya? Hebat guru kami, dari jauh begini kan ya, api itu mati hebat Tak bisa. Jangan kau terpesona melihat orang yang bisa terbang di awan atau jalan di atas air. Sampai kau tengok, kata Imam Ghazali, hidupnya sehari semalam sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tetap saja patokannya syariat. Itu dulu. Jangan apalagi zaman belakangan nih, bisa aja kita ditipu-tipu orang. Hati-hati ya. Fayan bagi antat ida fi hada. Hati-hatilah engkau dalam hal ini. Tenang-tenanglah engkau dalam hal ini. Fa'indahu daya'ta ra'sal mal. Maka kalau tidak, nanti engkau akan kehilangan modal. Fa'indahu, maka di sisi orang yang tidak hati-hati itu nanti daya'ta. Kau sebagai orang yang tidak hati-hati, daya'ta. Engkau menghilangkan, menyia-nyiakan ra'sal mal. Modal kau. Ini hati-hati jemaah. Jadi ini hati-hati. Itu sama dengan yang saya sudah cerita juga sama kita. Dokter-dokter yang pengalaman itu, awak udah bersusah, bersedih, suruhnya aja pulang. Tak ada sakit kau ni. Dah pulang aja dah. Ada sakit ni. Memang tak ada sakit. Awaknya yang tak berketentuan jemaah. Yang pengalaman lah. Lain tu dokter yang pengalaman tu. Jemaah. Cara pegang dia aja lain. Megang alat semua lain. Cara megang awak, cerita sama awak lain. Itu hati-hati. Tak betul dokter ni. Hati-hati. Doyakta ra'sal mal. Kau nanti bisa menghilangkan modalmu ke dalam kaitan dokter tadi, kesehatanmu. Hati-hati. Wa kun harisan ala ma'rifati dzalika sirr khari an bid'ati fuqal mutakallimin. Kun, jadikanlah dirimu. Ya. Harisan. Harisan ini congok. Congok dalam mengenal rahasia itu. Jadi arti yang kalau bahasa kita mungkin serius. Jadikan dirimu harisan, serius ala ma'rifati dzalika sirri, mengetahui rahasia itu. Sir tadi, sir, ya. Yakin setelah cahaya, cahaya setelah bersihkan. Jadikan dirimu serius mengenal itu, yang itu semua di luar. Yang itu semua di luar dari simpanan ahli-ahli fikih maupun ahli-ahli ilmu kalam. Makanya jangan heran, ulama ahli fikih, ahli ilmu kalam bisa saja menyelewengkan hukum agama. Yang disebut nanti dalam kajian kitab kita ini oleh Imam Ghazali, ulama su. Bisa. Maka jangan heran kita, kok ada ulama penjilat. Karena mereka tak sampai muka syafah. Kok ada ulama begini? Kok ada... Imam Ghazali sudah terangkan. Jamaah. Ada ulama su
ada ulama akhirat. Nah, ya, jangan dihadapkan ulama akhirat dengan ulama dunia. Tidak, kita udah ngaji. Ulama dunia itu betul. Nah, yang masalah ulama yang begini ini nih tak ada dalam perbendaharaan ahli-ahli fikih maupun ahli-ahli ilmu kalam. Makanya kadang-kadang kita tengok ahli-ahli ilmu fikih, ahli-ahli ilmu kalam itu petantang, petenteng. Ingin memenangkan diri, mengalahkan orang, ingin diri terkenal, ingin diri hebat dan seterusnya. Semua tentu tidak. Yang tidak tadi kena sampai dia kepada ilmu muka syafah. Fala yurshiduka ilaihi illa harsuka fit talabi. Takkanlah engkau sampai mendapat petunjuk kepada ilmu sir seperti Khalifah Abu Bakar itu kecuali karena kau serius mengusahakannya, sungguh-sungguh mempelajarinya, serius mencarinya. Maka itu yang berkali-kali saya ingatkan sama kita jamaah, teruslah kita memperbaiki diri. Terus saja. Mungkin sekarang belum berhasil, mudah-mudahan besok. Mudah-mudahan Jumat depan. Mudah-mudahan bulan depan. Mudah-mudahan tahun depan. Tetapi macam mana mudah-mudahan itu kalau tidak dibarengi usaha? Kita bisa bilang mudah-mudahan hasil kan kalau ada usaha. Maka teruslah kita memperbaiki diri. Teruslah. Sedikit lagi ya, kita selesaikan bahagian yang ke-6 ini ya. Ringkasnya, fa asyraful ulumi wa ghayatu ma'rifah ta'ala azza wa jalla. Semulia-mulia ilmu, tujuan yang paling utama adalah mengenal Allah Ta'ala. Itulah lautan yang tidak diketahui akhir dalamnya. Itulah lautan aqsa darajatil basyari fihi. Itulah setinggi-tinggi derajat manusia yang padanya derajat para nabi, kemudian kekasih Allah, kemudian yang mengikuti mereka. Jamaah. Nah, ini dia ya. Ini dia. Nah, ini hati-hati. Ya, jadi seimbangkanlah antara syariat dengan hakikat. Inilah. Waqad ruwiya, ini bahagian akhir pagi ini insyaallah, diriwayatkan ada seorang bermimpi melihat dua orang bijak. Ya, dua orang bijak dalam sebuah masjid. Jadi ada seorang bermimpi melihat dalam mimpi itu dia melihat ada dua orang bijak. Orang bijak ini orang ahli hikmah di dalam masjid. Di tangan salah seorang dari keduanya ada sehelai kertas bertuliskan in ahsanta kulla syai'in fala tazunna annaka ahsanta syai'an hatta ta'rif wa ta'lam annahu musabbibul asbabi mujul asya'. Jika kau pernah berbuat baik, ya, jika kau telah berbuat baik kepada segala sesuatu, kulla syai'in, kau berbuat baik, jangan kau sangka kau pernah berbuat baik, kecuali kau betul-betul mengenal Allah dan meyakini bahwa Allah lah penyebab segala sebab, Allah lah yang mengadakan segala sesuatu. Sekarang saya tanya kita, sebab apa kita bisa sampai ngaji ke tempat ini? Syariatnya, naik kereta. Itu tak boleh kita bilang sebab Allah, tak boleh. Tak boleh. Sebab naik kereta. Tapi pada detik yang sama, yakinlah penyebabnya adalah Allah. Itu yang saya sebut. Kemarin-kemarin itu yang saya tanya, semangka itu merah apa hijau? Itu kemarin-kemarin saya tanya, durian itu tajam apa lembut? Kan begitu. Artinya jangan hilangkan syariat. Tapi kan tadi ta'rifa ta'lama. Ta'rifa engkau kenal, ta'lama engkau yakin. Di mana kenal, di mana yakin kalau tak di dalam? Sampai kau yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah lah penyebab segala sebab, Allah lah pencipta sesuatu. Di kertas di tangan seorang yang ahli hikmah. Di kertas di tangan seorang yang lain lagi, aku nampak tulisan
Apa isi tulisan? Kuntu qabla an a'rif Allah subhanahu wa ta'ala asyrabu adma. Dulu sebelum aku betul-betul mengenal Allah, aku minum dan aku haus. Haus, minum. Minum, haus. Hatta idza araftu, sehingga akhirnya aku mengenal Allah sebetul-betulnya. Rawitu bila syurbin. Aku terus kehausan tapi tak pernah minum lagi. Apa maknanya? Terus mengenal Allah, tak terpuaskan, terus, persis seperti orang-orang dalam ilmu sains yang sudah menemukan ini tak puas, ingin temukan lagi. Yang dalam sejarah contohnya adalah penemu listrik, Thomas Alva Edison. Dia melakukan eksperimen, penemuan bukan sekali dua, sampai ribuan kali. Ibarat kata dibilang sampai 1000 kali. Baru ke 1001 lah dapat ini. Lantas orang-orang bilang, Thomas Alva Edison gagal 1000 kali. Berhasilnya sekali. Tapi Thomas Alva Edison tak bilang begitu. Yang 1000 kali bukan gagal, tapi itu penemuan yang lain. Lihat semua. Lihat tuh. Dan itu di gerbong kereta api. Nah, dia lakukan. Di antaranya di gerbong kereta api. Yang sudah tak terpakai. Di situ beliau melakukan eksperimen. Itulah maksudnya haus tidak minum. Karena dalam kita berhubungan dengan Allah Ta'ala tak pernah ada rasa puas. Terus, aku haus tak pernah minum lagi. Aku haus tak pernah minum lagi. Terus jamaah. Itu dia. Macam yang kita mengaji ini pula, yang kalau kita sudah biasa mengaji, asal udah ngaji mau ngaji lagi. Asal udah mau ngaji rasanya kalau tak ngaji, macam ada yang hilang. Begitu. Jadi tak pernah ada rasa puas. Dulu, sebelum aku mengenal Allah, aku minum haus. Habis itu, minum lagi. Haus lagi. Tapi sekarang, aku haus tak pernah minum lagi. Ini bahasa kiasan. Artinya, kalau dalam kita, tak ada rasa puas berbuat baik. Ya, akan datang tugas ketujuh. Janganlah engkau mencemplungkan diri ke dalam satu ilmu sebelum yang satu selesai. Jadi artinya jangan campur aduk. Selesai dulu ini. Yalah, namanya ilmu kan tak ada habis-habisnya. Cuma maksudnya seperlu kau selesai sini, selesai dulu. Baru ngaji sana dan seterusnya. Ini sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.